Kalau ada yang tidak mengerti, ditanyakan dulu. Banyak tidak mengerti. Banyak nggak ngerti. Ya, daripada kita lanjut. Nah, oke. Saya berhenti sebentar dulu. Ini mau masuk ke wahyu ini tidak gampang. Tetapi sangat menarik. Karena apa? Kita akan melihat waktu kita ini ada di mana, di posisi mana. Oke, Bu Iren kira-kira tidak mengerti di mana. Ya, Kak Vinsa, tolong pakai bahasa Jawa mungkin. Gimana Tante? Gimana? Mananya Tante? Saya juga, Vinsa juga belajar. Aduh, aku bingung. Oke, Bu Irin ngerti kalau Tuhan akan datang, dok? Bingung aku. Nah, Tuhan akan datang, Ya, itu akan ada itu. tanda-tandanya Tuhan datang. Ya kan? Nah, kita belajar tentang tanda-tanda Tuhan datang melalui kita baca Yoel dan kitab Wahyu. Yoel ini menunjuk nubuatan bagaimana Tuhan datang. Wahyu ini kejadiannya akan terjadi pada waktu Tuhan datang. Ya kan? Yoel ini bilang, nanti akan ada hujan awal, hujan akhir di akhir musim. Artinya gini, nanti akan ada sebuah tanda hujan awal, lalu nanti hujan akhirnya Tuhan akan datang. Jadi ada waktu begini. Nah, kita perlu tahu waktu ini apa, nanti Tuhan datang kapan. Wahyu menunjukkan bahwa sekarang ini kita sudah masuk di 7 meterai. Karena proses Tuhan datang begini. Tuhan di pasal 1 sampai 3 Tuhan peringatkan gerejanya. Di pasal 4 dan 5 itu bicara tentang 4 makhluk di sorga. Ya kan? Di pasal 6 dan 7 bicara tentang meterai. Jadi ketika Yohanes itu dia lihat begini. Dia dipanggil, ayo naik Yohanes 1. Terus malaikat itu berkata tentang jemaat-jemaat, 7 jemaat. Dikasih pesan-pesannya ini. Itu sampai pasal 3. Terus Yohanes lihat lagi, loh, di sorga ada 4 makhluk. Ini di sorga nih, ceritanya di sorga. Wih, 4 makhluk. Lalu ada meterai. Semua orang ditanya, siapa yang bisa buka meterai? Tidak ada yang bisa buka meterai ini. Lalu Tuhan Yesus datang, lalu Tuhan Yesus di situ lalu ambil meterai. Hanya aku yang bisa buka meterai ini. Itu pasal 4 sampai dengan 5. Ya kan? Lalu Tuhan mulai buka satu persatu meterai. Nah, meterai ini adalah menunjukkan penghukuman-penghukuman atau apa yang akan terjadi. Tergantung. Nah, 4 malaikat yang ada di depan tahta Tuhan yang tadi dilihat di pasal 4 dan 5, lalu membacakan meterai-meterai itu. Malaikat 1 baca meterai pertama, malaikat 2 diberikan baca meterai kedua, malaikat 3 meterai yang ketiga, malaikat 4 meterai keempat. Meterai yang kelima, ya, langsung Yohanes sendiri saksikan. Nah, kita perlu belajar apakah kita sudah masuk di dalam meterai-meterai ini dulu. Karena setelah meterai akan ada sangkakala. Setelah sangkakala akan ada cawan murka Allah. Tapi jangan khawatir, karena gereja akan diangkat sebelum sangkakala ini berbunyi. Makanya kita belajar, kita khusus dengan Tuhan, supaya ketika semua sangkakala, karena sangkakala ini terlalu berat sekali cobaannya. Ya, orang percaya akan diangkat, baru masuk tribulation. Tribulation ini masa pencobaan. Masa kesusahan besar namanya. Nah, masa kesusahan besar ini terjadi di bumi, tetapi orang percaya sudah diangkat Tuhan.
Nah, yang terjadi ini adalah orang yang tinggal, yang tidak diangkat, itu akan mengalami kesusahan-kesusahan besar sampai cawan muka Allah dia dimasukkan. Nah, ini terjadi untuk apa? Antikristus dan kelompoknya. Sampai nanti selesai masa kesusahan besar, cawan muka Allah selesai, baru Tuhan dengan orang-orang kudus, kita nih orang-orang percaya yang sudah tadi diangkat di rapture, turun ke bumi ini menghakimi seluruh dunia. Pada waktu kita naik, ada kebangkitan pertama. Orang-orang yang kudus yang sudah mati pada zaman dahulu sampai zaman sekarang, mereka juga diangkat dengan tubuh kemuliaan, menyongsong tubuh di atas. Oke. Bisa? Mulai mengerti? Oke. Nah, setelah Yohanes sudah melihat penglihatan luar biasa di surga, ya. Nah, dia melihat. Nah, coba perhatikan ini. Ini adalah ayat 6, ya. Ini bicara tentang 7 meterai itu. Pasal 6 ini bicara tentang 7 meterai. Nah, kita sampai di sini nanti. Karena apa? Meterai ini akan kita nilai apakah kita sudah masuk atau belum di dalamnya. Kita lihat ya. Meterai yang pertama. Sebelum meterai, saya jelaskan dulu biar semua tahu. Ada meterai 1 sampai dengan ke-7. Kemudian sangkakala itu ada 1 sampai dengan ke-7. Kemudian ada cawan 1 sampai dengan ke-7. Meterai pertama itu kuda putih. Meterai kedua itu kuda merah. Meterai ketiga itu kuda hitam. Meterai keempat itu kuda hijau kuning. Meterai kelima itu jiwa-jiwa martir. Meterai keenam itu gempa bumi yang luar biasa dahsyat, langit goncang dan sebagainya. Meterai ketujuh diberi 7 sangkakala. Nah, maksudnya meterai pertama nanti kita akan baca deh. Ya. Nah, kemudian sangkakala. Nah, meterai kuda putih apa artinya? Kuda hitam, merah, semua nanti kita akan lihat. Ya, gempa dahsyat, sangkakala. Nah, sangkakala ini ada sangkakala pertama ditiup, ada hujan es, api dan darah, gunung terlempar ke laut, jatuh bintang dari langit, terpukul mati, bisul dan sebagainya, terpukul matahari, kemudian macam-macam lah. Ada bintang jatuh, belalang kalajengking. Kalau kita ada di zaman sangkakala ditiup, waduh, hancur-hancuran lah kita. Ya. Kemudian ada cawan lebih parah lagi. Ini saya nanti kirimkan filenya supaya kita kasih gambaran secara keseluruhan. Nah, sebelum sampai di sangkakala, saya percaya kita akan segera rapture di angkat Tuhan. Karena akan dilindungi dari sangkakala maupun cawan. Oke. Nah, kita akan melihat akan 7 meterai yang ada. Meterai pertama kuda putih. Saya kasihkan materi yang dulu. Ini ada perubahan. Pada akhir-akhir ini banyak sekali perubahan. Ya, kalau dulu berpikir tentang kuda putih itu apa, nanti sekarang mulai ada perubahan. Ya, kita lihat kuda putih, lalu di dalam ayat pasal 6 ayat 2 kata, aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih. Kita coba lihat wahyunya. Nanti akan ada perubahan. Saya katakan ya, dulu kita berpikir demikian, sekarang ada perubahan, nanti kita akan melihat bersama. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota, lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Nah, dulu ditafsirkan hal ini adalah menuju pada si penyesat atau antikristus. Ya. Yaitu ada gereja Mormon, gereja orang suci zaman akhir, Joseph Smith, gereja saksi Yehova. Ini kan banyak ini yang kuda-kuda putih yang muncul. Berarti ini sudah terjadi bahwa ada banyak sekali ajaran sesat di sekitar kita. Itu dulu saya tafsirkan sebagai kuda putih. Ya. Banyak orang, banyak
sebagian besar juga pada kira-kira 2010 itu yang menafsirkan sebagai penyesat kuda putih ini. Ya. Kemudian apa? Ayat 2 dikatakan sesungguhnya ada seekor kuda putih. Oh, sorry, bukan. Nah, akhirnya jangan kita mau disesatkan karena apa? Waspada itu arti kata blepo itu artinya waspada. Karena di situ dikatakan waspadalah, sehingga kita harus hati-hati. Kita harus memiliki kepekaan hubungan dekat Tuhan agar peka mengetahui segala keadaan. Karena ada kuda putih, penyesat itu. Timbangan menimbang dan memeriksa dengan teliti, belajar firman Tuhan, apa kata Alkitab. Karena apa? Penyesat itu bisa berhasil dengan banyak orang disesatkan. Begitu banyak orang yang mengikuti saksi Yehova sekarang. Maka kita harus berhati-hati. Nah, kuda putih dulu dilambangkan dengan penyesat antikristus. Tapi setelah kita gumuli, saya gumuli juga, saya dengar juga beberapa, kelihatannya terjadi sedikit perubahan. Siapakah kuda putih itu? Nah, kuda putih ini, ya, ingat bahwa dia punya mahkota. Ya, coba kita lihat baik-baik. Saya mau jelaskan satu persatu. Lihat ayat kedua. Ya, coba kita lihat ayat kedua Wahyu pasal 6. Ya, dikatakan dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Mahkota yang ada, ya, itu dalam bahasa Yunani itu disebut sebagai hadiah daripada kemenangan. Jadi orang ini adalah seorang yang menang dan dia membawa busur, membawa panah. Kuda putih juga melambangkan sesuatu yang baik, ya. Karena dikatakan lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Ya, ini berbicara tentang apa? Ini berbicara tentang zaman gereja ketika apa? Ketika orang ini yang digambarkan sebagai orang ini, dia punya mahkota hasil daripada dia berlomba. Karena zaman dulu akan diberi mahkota kalau dia menang lomba. Misalnya lomba Olimpik dan sebagainya pada zaman dulu. Nah, kata mahkota itu artinya Stefanos, itu artinya orang yang menang sehingga dia diberi mahkota. Nah, oleh karena itu tidak bisa diterjemahkan sebagai penyesat lagi. Tapi ini sebenarnya ketika zaman gereja di mana Injil diberitakan sampai ujung bumi melalui teknologi dan gadget. Nah, kuda putih ini sudah berlangsung di dalam zaman kita. Bahkan sekarang lebih canggih lagi dengan adanya telekomunikasi yang luar biasa. Dijamin bahwa Injil sudah sampai masuk kepada desa-desa yang kecil melalui wifi dan sebagainya, sudah masuk ke sana. Ketika ada orang di sebuah desa terpencil yang belum menerima teknologi, tapi dia keluar sebentar ke kota kecil dan dia mendapatkan HP, itu sudah artinya Injil sampai kepada orang-orangnya yang terpencil itu. Karena apa? Tuhan bilang, aku akan datang ketika apa? Injil sudah diberitakan sampai ke ujung bumi dan semua bangsa mendengar akan berita Injil. Jadi kemungkinan besar bahwa Injil itu sudah sampai ke ujung bumi. Apalagi dengan pandemi ini membuat apa? Internet jadi begitu penting. Jadi orang yang dimanapun, di pelosok manapun pasti membutuhkan. Nah, mereka butuh kontak. Nah, ini internet ini jalan. Sehingga kita bisa menafsirkan bahwa kuda putih ini maju sebagai pemenang dan dia akan merebut kemenangan. Ya, saya menafsirkan bukan lagi sebagai penyesat, ya, tapi dia sebagai zaman gereja. Injil diberitakan sampai ke seluruhnya. Karena kalau mau dibilang penyesat, dia punya mahkota. Mahkota itu dikaruniakan kepada dia. Karena apa? Karena dia adalah pemenang. Ya. Dan ingat bahwa panah itu dipakai untuk menembak. Itu bagaimana menunjukkan pemberitaan Injil itu menembak firman Tuhan masuk ke dalam tiap orang. Untuk apa? Untuk mendengar kabar dan mereka dipertobatkan. Kuda putih menunjukkan juga hal yang baik.
Ya. Oke, itu bagian yang pertama. Nah, kuda merah dulu, ya kita katakan gini. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, mari, dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniai kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi, sehingga mereka akan saling bunuh dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Ya, dulu saya katakan deru perang dan kabar tentang perang. Ini baru berita tentang perang fisik. Ada Israel, Iran, dulu kan rame mau perang. Cina, Jepang dan sebagainya. Ada perang model baru, perang ekonomi Cina dan USA kemarin. Ya. Nah, sekarang ada perang virus, ini yang menyangkut perang dagang. Karena apa? Orang kasih virus, dia sudah punya antinya, sehingga apa? Ketika virus menyebar, dia kasih antinya, antivirusnya, lalu akhirnya dia dapat keuntungan yang banyak. Bisa terjadi zaman sekarang seperti itu. Ini tentang perang. Memang ini tentang perang. Karena dia membuat damai sejahtera hilang. Ingat tadi kita baca bahwa salah satu cirinya adalah apa? Orang yang tiba-tiba merasa damai. Ternyata tiba-tiba secara cepat diambil damai sejahtera dari atas bumi. Lalu mereka saling membunuh. Hati-hati. Ketika kedamaian itu kita anggap, wah sudah enak dan sebagainya, tiba-tiba terjadi sesuatu. Seperti corona ini. Kita tidak pernah berpikir akan merubah pola hidup kita. Tapi dia merubah pola hidup kita. Nah, kuda merah ini ya menunjukkan pada perang tanpa kedamaian. Nah, kata Yunani untuk bangsa, etnos, berarti ras atau suku bangsa, dan bukan bangsa. Suku-suku bangsa saling berperang. Demikian Yesus menubuatkan bahwa akan ada peperangan yang mengatasnamakan kesukuan. Perhatikan peristiwa pembersihan ras yang sudah terjadi, data palang merah. Lebih dari 100 juta melayang, perang terjadi di abad 20 ini, dan sebagainya. Pokoknya tentang perang. Nah, tetapi sebenarnya kuda merah ini bicara tentang damai sejahtera yang diambil. Ya, ingat bahwa tadi akan ada damai sejahtera. Tapi ketika damai sejahtera yang diambil, maka ada kebingungan mengakibatkan permurtadan besar-besaran. Di akhir zaman ini bisa terjadi bahwa ada orang banyak bingung. Saya mau pilih yang mana ya? Saya mau ikut yang mana? Mereka bingung dan akhirnya terjadi pemurtadan besar-besar. Kita harus hati-hati bahwa akan ada kuda merah yang mengambil damai sejahtera. Bisa melalui perang dan sebagainya. Ya, tetapi damai sejahtera bisa diambil. Apakah ini sudah terjadi? Sudut pandang tiap orang berbeda-beda. Kita tidak tahu. Tapi bisa saja sudah terjadi. Meterai yang ketiga kuda hitam. Ya. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, "Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tapi jangan rusakkan minyak dan anggur itu." Hal ini menunjuk pada krisis ekonomi, kelaparan dunia. Ya. Bank Dunia melaporkan bahwa ada lebih dari 800 juta dan sebagainya. Pokoknya ini bicara tentang susahnya hidup, ekonomi hancur. Ya. Nah, di dalam Matius 24 ayat 7 berkata, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Ingat bahwa kelaparan di sisi-sisi dunia yang lain yang kita tidak tahu sudah banyak terjadi. Tetapi gempa bumi, menurut data statistik, gempa bumi itu semakin tinggi intensitasnya terjadi di dunia ini. Makin hari, makin banyak. Tapi skalanya masih kecil-kecil. Nanti akan terus mencapai skala yang luar biasa. Hal ini menunjuk ekonomi dunia. Nah, ini yang dulu. Sekarang kita lihat. Sekarang ini juga sama. Berbicara tentang resesi ekonomi dunia. Ya. Nah, ini meterai ketiga. Sama. Ya, meterai kedua bicara tentang resesi ekonomi dunia. Nah, coba kita lihat akan kuda hijau. Ya, dikatakan begini. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning
dan orang yang menungganginya bernama maut. Ingat, orang yang menungganginya namanya maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepadanya diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dengan kelaparan, dan sampar, dan binatang-binatang buas yang di bumi. Pedang, beberapa waktu yang lalu, banyak orang mati dengan pedang karena ISIS, membuat kekacauan di sekitar Timur Tengah, sehingga banyak orang-orang Arab yang lari ke Eropa dan sebagainya. Banyak orang juga dibunuh. Itu pedang. Pedang juga bermakna sebuah peperangan. Bisa terjadi peperangan besar. Lalu ada kelaparan. Tadi juga kita bicara. Di belahan bumi yang lain banyak orang kelaparan. Ya. Nah, ini dia. Dan sampar di dalam bahasa Inggris atau di bahasa Yunani menunjukkan kepada plague. Plague itu wabah. Dan kita bilang bahwa akhir-akhir ini apa yang kita dapati adalah wabah, yaitu adalah virus, dan itu corona. Ya. Jadi meterai keempat ini yang dibawa oleh si penunggang yang adalah maut dan kerajaan maut mengikutinya. Itu seperti itu. Nanti akan ada binatang buas, kita tidak tahu kapan. Mungkin setelah ini, ingat bahwa nubuatan beberapa waktu yang lalu menunjukkan bahwa setelah ini akan ada binatang buas. Kita tidak tahu, nubuat, kita tidak tahu, benar apa enggak. Tapi semakin banyak orang yang mati karena maut menyertainya. Lihat, bernama maut dan kerajaan maut mengikutnya. Sehingga apa? Ketika semua ini satu persatu jalan, akan terjadi banyak orang mati. Dan bayangkan sekarang ini menuju krisis yang semakin hebat. Ya. Total manusia di bumi ini sekarang sekitar 9,4 miliar. Kalau 1/4-nya mati berarti 2,3 miliar. Yang mati sekarang baru 400.000 karena virus corona. Seluruh dunia kurang lebih masih 400.000. Kita di Indonesia, tapi kalau yang terjangkit sudah mencapai 5,4 juta orang terjangkit corona. Yang mati kurang lebih yang sembuh kurang lebih 3, sekian juta. Ya, mati baru 400.000 orang mati dalam waktu dekat 1-2 bulan ini. 1-2 bulan ini. Sebelum-sebelumnya di Wuhan itu sudah mulai di bulan-bulan Februari atau Januari. Ya, kurang lebih 4-5 bulan ini mati kurang lebih 400.000 orang. Kita tidak tahu nantinya ke depan bagaimana. Tetapi kalau nubuatan ini berbicara tentang 1/4 makhluk, 1/4 orang dari bumi akan mati. Jadi jangan heran kalau ke depan makin banyak. Dan ingat bahwa ada binatang buas. Ingat bahwa kemarin kita bicara ada hornet. Ya, itu salah satunya. Binatang itu kalau ngentup jadi bisul dan sebagainya, banyak orang akan mati atau apalagi. Tapi paling tidak nubuat ini memberikan kita kewaspadaan bahwa meterai keempat sedang dibuka. Meterai keempat ini. Nah, ini yang saya tadi baca di Kompas, ini ada 5,5 juta kasus yang terjadi dan sudah 347 pasien meninggal dunia, sampai 400 ribuan. Ini yang berita hari ini tentang corona. Ya. Dan uniknya pertama Korintus pasal 15 berkata, musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Saudara, kalau Anda melihat film itu musuh yang paling jago, yang paling canggih, itu akan mati di akhir film. Ini mau mengisyaratkan bahwa hati-hati, bahwa ketika maut ini menyerang kita, dan akan ada yang lawan maut ini, ketika dia sudah membunuh banyak orang, dan dia akan dibinasakan, maut ini sudah muncul dan dia akan dibinasakan, maka segala sesuatu akan berakhir. Akhirnya, end game, selesai sudah. Sehingga saya mau berkata bahwa dalam waktu ke depan hati-hati bahwa akan banyak orang yang semakin banyak yang akan mati. Kita tidak tahu, tapi itu dari pembacaan materai ini. Saudara tahu siapakah maut itu? Lalu maut dan kerajaan maut dilemparkan. Ini pada waktu Wahyu pasal 20 sudah terakhir, dikatakan maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua.
lautan api. Siapakah maut? Apakah maut ini adalah Lucifer? Enggak. Karena apa? Wahyu pasal 20 ayat 14, ini maut baru dimasukkan ke dalam lautan api. Tetapi pada ayat 10 sebelumnya dikatakan ini, dan iblis, itu Lucifer, yang menyesatkan mereka dilempar ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disisir siang malam sampai selama-lamanya. Artinya apa? Iblis dilempar dulu ke siksaan itu, baru setelah itu terakhir si maut ini, si sosok yang bernama maut ini dilepaskan, dilempar ke dalam lautan api. Walaupun tempat mereka sama-sama, tetapi yang terakhir binasa, yang terakhir dilempar adalah maut. Sedangkan iblis sudah duluan dilempar. Ya, karena ayat 10-nya iblis dilempar, ayat 14 baru maut itu dilempar. Lalu siapakah maut? Ya, maut bukan iblis. Maut ada sosok lain yang luar biasa. Nah, dalam Roma 6 ayat 23 dikatakan sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah adalah hidup yang kekal. Berarti maut ada karena dosa masuk dalam kehidupan kita. Roma pasal 5 ayat 12 berkata, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikian maut telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Saudara, maut telah menjalari seluruh dunia dan semua orang akan mati. Kecuali anak-anak Tuhan yang percaya kepada Kristus. Maut punya kuasa yang luar biasa besar. Tapi kuasanya akan dikalahkan oleh Kristus. Karena apa? Nantinya Kristus yang akan mengalahkan ketika kebangkitannya. Sengat maut tidak akan bisa lagi menyengat kita karena Kristus sudah mengalahkan dalam kebangkitan. Jadi kita telah mati dengan Kristus. Kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa atas Dia. Jadi maut ini adalah satu sosok yang bisa menghancurkan kita. Tapi karena kita di dalam Kristus, maut ini sudah tidak berkuasa lagi. Ya. Dan maut ada karena dosa. Sehingga ketika paling terakhir maut dihabiskan, selesai, dosa sudah tidak ada lagi, kita sudah bersama-sama dengan Allah di dalam surga. Ya. Oke, meterai kelima itu tentang martir Tuhan. Ketika martir Tuhan berteriak, Tuhan kami gimana? Lalu Tuhan bilang, sebentar lagi ya, sebentar lagi. Karena mereka bertanya, berapa lama lagikah ia penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalas darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Artinya apa? Teriakan martir ini sebagai meterai yang kelima akan membuat Tuhan membalasnya dengan menghancurkan orang-orang jahat, orang-orang fasik. Dan kita akan segera diselamatkan. Meterai kelima berfokus pada penindasan dan kesahitan umat Allah. Kematian mereka sebagai martir. Tidak seperti 4 meterai pertama, meterai kelima ini tidak disertai dengan seruan apapun dari malaikat mengenai penghakiman yang dijatuhkan, namun disertai seruan manusia. Jadi ini ungkapan manusia. Bahasa yang Yohanes gunakan menunjukkan ada jumlah besar tertentu umat Allah yang ditakdirkan untuk menjadi martir. Hingga genaplah jumlah. Nah, tunggu sampai genap jumlah, pada ayat 11 dikatakan, dan ini berarti hingga jumlahnya genap. Hingga hanya ketika martir yang terbunuh sudah mencapai jumlah yang sesuai dengan rencana Allah, barulah ia akan bertindak menjatuhkan penghakiman. Saudara, ini mau bicara tentang bagaimana orang-orang harus siap jadi martir. Ingat, akan banyak orang yang mati. Apakah saya atau saudara lebih baik kita jadi martir supaya kita tinggal berkata, Tuhan berapa lama lagi akan membalas. Jadi saya ngomong begini, kalau meterai 5 dibuka, siap-siap kita jadi martir. Ya, lebih baik jadi martir daripada kita jadi orang yang tidak tahan dalam pencobaan besar. Ya. Oke, meterai ke-6 hanya gangguan kosmis. Artinya apa? Akan terjadi gempa yang besar dan sebagainya ya.
Gempa bumi yang dahsyat, matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut dan bulan menjadi merah bagaikan darah. Ini kehancuran dunia. Oke, cukup sampai di situ karena semakin lama semakin pusing kepala kita. Ya. Oke, sekarang kita stop. Ada lagi materinya tentang malaikat, tapi janganlah. Kita sudah stres dengan ini aja. Jadi cukuplah malam ini. Sekarang kita tinggal ngomong-ngomong. Oke, saya buka ya semua. Oke, semua terbuka kecuali yang tidak mau membuka diri. Ada pertanyaan?